Scary Night Radio, selamat malam Sobat Horor, bareng lagi sama gue Laras di Malam Mencekam di segmen Chemistry, cerita horor dan misteri. So, ikutin terus Chemistry di Scary Night Radio. Sebelum mulai bantu klik subscribe dulu dong guys. Thank you. Halo Sobat Horor, kali ini gue akan menceritakan dari tweet Twitternya Zero Point yang berjudul Setelah Kematian Ibu. Sumpah, gue bacanya merinding banget guys, dan gue mau membagikan kisah horor ini ke kalian semua yang setia dengan cerita-cerita yang dibawain di Scary Night Radio. Ini sepenggal kisah mistis dari sekian banyak kengerian yang dialami oleh Haris keluarga, bahkan tetangganya pun ikut mengalaminya. Kisah ini menceritakan tentang sosok berwujud sang ibu yang datang kembali setelah kematiannya, yang konon katanya ingin menjemput satu persatu keluarganya. Ada apa dengan keluarga Haris? Mengapa ibunya bisa menghantui keluarganya? Apakah ibu sama seperti di film Pengabdi Setan yang bersekutu dengan sekte aliran sesat? Mari kita lanjut ceritanya. Saat itu Haris baru pulang sekolah. Dia sangat terkejut ketika melihat bendera kuning bertuliskan nama ibunya. Tubuhnya lemas seketika. Sejak bapaknya pergi ke luar negeri menjadi TKI, keluarganya menjadi sangat tertutup. Haris tinggal bersama ibu, kakak perempuannya, dan adik laki-lakinya yang masih berumur 3 tahun. Ibunya sehari-hari sibuk bekerja di pabrik dan tak punya waktu untuk bersosialisasi dengan tetangganya seperti dulu. Haris mendesak melangkah lurus ke dalam rumah untuk memastikan jasad siapa yang sebenarnya sedang terbaring tertutup kain di ruang tengah rumahnya. Saat itu, darah seperti berdesir ke kepalanya. Jantungnya berdegup cepat. Sesuatu yang tertahan kini pecah membuncah bersama tangis yang tak lagi dibendung oleh Haris. Teringat pada pagi tadi Haris masih mencium tangan ibunya saat pamit ke sekolah. Saat itu umur Haris baru 14 tahun. Haris tak menyangka pelukan hangat di awal hari bukan sekedar ucapan hati-hati di jalan, melainkan merupakan salam terakhir dari ibunya. Ibu sudah gak ada, Riz. Ibu kena serangan jantung pas lagi kerja di pabrik, ucap Biani yang memegang kedua pundak Haris. Ibu gak punya penyakit jantung, Bi, jawab Haris histeris. Kepergian ibu yang terlalu mendesak dengan alasan yang bagi Haris tidak bisa diterima oleh akal, menyisakan banyak pertanyaan yang tercecer. Seorang laki-laki parubaya, berjanggut tebal, mengenakan pakaian duka serba hitam menghampiri. Beliau memperkenalkan diri sebagai teman ibu. Namun, wajahnya asing karena ini pertama kalinya Haris bertemu. Tenang, sabar, ibu gak kemana-mana, bisiknya sembari memeluk Haris. Pas meninggalnya ibu, Mbah sementara tinggal di rumah membantu mengasuh adik. Setelah meninggalnya ibu, rentetan peristiwa yang terjadi setelah hari pemakamannya sempat membuat Haris percaya bahwa ibu benar-benar masih ada. Gila sumpah, ngeri banget gak sih guys? Kayak di film Pengabdi Setan. Oke, lanjut. Malam itu seluruh saudara-saudara masih berkumpul di rumah. Seluruh keluarga merencanakan tahlilan bersama untuk mendoakan ibu. Namun, pria parubaya berjanggut yang ditemui siang tadi datang lagi bersama 4 orang lain yang mengaku sebagai teman ibu. Pak, Bu, saya minta izin. Amanat dari almarhumah,
Baiknya hari ini kita mendoakan almarhumah secara tertutup saja oleh keluarga dan kerabat dekat. Kita lakukan tradisi nyusur tanah dulu. Tahlilan bisa dilakukan besok hari. Entah apa yang dimaksud, hanya saja kalimat itulah yang Haris ingat dilontarkan oleh kakek tua berjanggut yang belakangan diketahui bernama Pak Agus. Setelah berunding, keluarga Haris akhirnya menyetujui acara nyusur tanah. Sebetulnya hampir sama dengan tahlil pada umumnya, namun biasanya dilakukan secara intim atau tertutup tepat di hari orang tersebut meninggal, dan ditambah ritual budaya tertentu yang ikut disematikan. Karena keluarga Haris tidak pernah melakukan nyusur tanah, maka acara itu dipimpin oleh Pak Agus. Singkat cerita, selepas sholat Isya, acara nyusur tanah pun dimulai. Pak Agus membakar buhur sebagai pembuka yang mana aromanya begitu semerbak, menambah kesan sakral. Ayat-ayat doa dikumandangkan, tentu ditujukan untuk almarhumah ibu. Haris dan keluarga hikmat dalam duka. Namun, malam itu Haris merasakan suasana menjadi mencekam dan ada segetir ketakutan yang mencuat. Pandangan Haris saat itu tertuju pada Kak Intan, kakak perempuannya. Dia memang salah satu orang yang paling histeris, terpukul oleh kepergian ibu. Saat itu, Kak Intan tertunduk dengan pandangan kosong. Di kening dan wajahnya banjir oleh keringat yang menetes menggumpal seperti orang sakit. Dia terus membacakan kalimat-kalimat doa. Kepala Kak Intan mulai bergoyang, mengayun ke kiri dan ke kanan, hingga membawa separuh badannya ikut bergerak. Dia tampak hanyut dalam lantunan doa-doa, namun semakin lama gerakannya semakin cepat. Tiba-tiba dia menyeringai tajam, kedua bola matanya menilik ke sekitar. Suara lantunan doa yang dibacakannya semakin keras dan semakin fasih, bahkan tanpa membaca buku panduan kitab. Pak Agus kemudian dengan sigap menghampiri Kak Intan dan memegang kepalanya. "Intan!" Pak Agus mencoba mengajak bicara Kak Intan. Semua pasang mata teralihkan ke arah Pak Agus dan Kak Intan. Seketika mereka berhenti mengaji dan suasana menjadi hening. Kak Intan mendongakkan kepalanya balik menatap Pak Agus. Dia tersenyum, kemudian melanjutkan membaca doa seorang diri dengan suara berat dan nada mengayun memekik. "Astagfirullahaladzim, siapa kamu?" Raut kepanikan terlihat jelas di wajah Pak Agus. "Agus, lanjutkan mengaji." Kak Intan menyentak Pak Agus, kemudian dia menyeringai. "Kami semua mengikuti mengaji," ujar Kak Intan yang sudah pasti sedang dirasuki. "Wahai makhluk Allah, siapa kamu?" tegas Pak Agus. "Saya Siti," jawab lugas Kak Intan dengan suara berat dan menyentak. Haris saat itu tak berkutik, ketakutan, dan di satu sisi waktu itu Haris meyakini bahwa Kak Intan benar-benar dirasuki oleh ibu. Wajah Kak Intan begitu pucat dan nampak mengerikan malam itu. Sapuan cepat tangan Pak Agus di wajah Kak Intan seketika membentuk tubuh Kak Intan terkulai lemas dan roboh ke lantai tak sadarkan diri. Acara nyusur tanah pun seolah seperti dipercepat dan ditutup dengan singkat oleh Pak Agus. Pak Agus dan rombongan seperti tergesa-gesa berpamitan. Malam itu menjadi awal mulai dari rentetan teror dan kejadian aneh menimpa keluarga Haris, bahkan juga satu kampung. Hari baru dimulai. Malam terasa lebih dingin dari biasanya. Tak ada lagi sapa hangat atau pengingat dari seorang ibu yang mengayomi.
Peristiwa Kak Intan di malam nyusur tanah tadi meninggalkan banyak pertanyaan juga ketakutan bagi Haris. Sudah hari keempat, tapi Kak Intan masih berperilaku aneh seperti bukan dirinya. Haris dan adiknya dilarang oleh Simbah untuk mendekati Kak Intan, karena Kak Intan masih belum sehat dan masih terbaring di kamarnya. Di dapur, Haris pernah tak sengaja melihat Kak Intan memakan kembang yang harusnya untuk kuburan ibu. Saat itu, Kak Intan memakan kembang-kembang itu dengan lahap. Namun, begitu melihat Haris, raut wajahnya langsung berubah seperti marah. Kemudian Mbah datang dan buru-buru membawa Kak Intan masuk ke kamarnya. Sejak Kak Intan sakit, Simbah tidur menemani Kak Intan di kamarnya. Sedangkan Haris sekamar dengan adiknya tidur di ranjang susun. Sejak kepergian ibu, Haris merasa asing di rumahnya sendiri. Setiap malam dia susah sekali untuk tidur cepat. Setiap sudut rumah menjadi tampak menyeramkan baginya. Tiap malam Haris sering mendengar suara-suara aneh. Ada suara wanita merintih, suara ibu manggil-manggil, dan suara kaset jadul yang terputar sendiri memainkan lagu favorit ibu yang biasanya didengarkan. Lagu itu terputar seperti sedang ada yang menyalakan kaset di kamar ibu. Padahal, kamar ibu sudah dibiarkan kosong. Simbah menggemok kamar ibu dengan alasan agar tidak ada barang yang diambil dulu sebelum bapak pulang. Bulu roma Haris meremang hebat, disusul oleh rasa takut yang menyerang. Haris berbalik telungkup menutupi kepala dan kedua telinganya dengan bantal. Suara lagu itu kian lama makin keras, membuat malam itu terasa sangat mencekam. Karena kamar Haris sebelahan dengan kamar ibu. Haris mendengar suara langkah kaki menyeret datang mendekat berjalan di lorong depan kamar. Haris mendengar suara itu dengan seksama, berharap itu adalah suara langkah Simbah. Suara itu berhenti tepat di depan pintu kamar Haris. Haris menunggu beberapa saat, tetapi kenapa tidak ada yang masuk? Haris merasa seperti ada orang yang berdiri di depan pintu. "Mbah? Kak Intan? Mbah? Simbah?" Saat itu, Haris memanggil-manggil, namun tidak ada jawaban apapun. Suara engsel pintu terdengar membuka perlahan. Entah kenapa saat itu Haris ingin melihat keluar kamarnya. Haris mengintip, pintu memang terbuka setengah, namun tidak ada siapapun di luar. Terdengar lagi suara langkah kaki cukup keras, namun suaranya berjarak, terkesan bertempo lambat. Haris balik menutup wajahnya dengan bantal, namun lagu-lagu suaranya berhenti di depan pintu kamar. Haris menoleh kembali dari balik selimut. Betapa terkejutnya Haris dari balik sela pintu yang terbuka. Berdiri sosok pocong berwajah hitam yang menatap Haris dengan tajam. Sosok pocong itu lebih tinggi dan lebih besar dari ukuran manusia pada umumnya. Hal itu membuat wajahnya seraya garis lurus sejajar dengan yang ada di ranjang atas. Saat itu Haris merasa lemas, ingin rasanya berteriak, namun sulit sekali untuk bersuara. Badannya mematung. Satu-satunya hal yang dapat Haris lakukan hanya membalikkan kepala, menutup wajahnya dengan bantal. Nafasnya tersengal-sengal, berderu cepat. Haris merasa panik ketakutan. Haris kepikiran adiknya yang ada di ranjang bawah. Dia mengambil nafas panjang dan memberanikan diri menoleh lagi ke arah pintu. Saat itu Haris bernafas lega, begitu melihat ke sela pintu, dan sosok hitam pocong itu pun sudah tidak ada lagi di depan pintu kamarnya. Malam itu adik terdengar mendengkur.
Haris melongokkan kepalanya ke bawah untuk memeriksa adiknya lagi apa. Namun, saat itu Haris mendapati penampakan yang membuat kedua matanya terbelalak. Ada sosok ibu yang sedang memeluk adik dan wajah ibu menatap ke arah Haris tersenyum menyeringai dengan kedua mata yang melotot. Bersamaan dengan itu pula, lagu favorit ibu terputar lagi. "Mbah!" Haris teriak kencang memanggil mbahnya. Suara derap langkah berjalan cepat ke arah kamar Haris, dan Haris mendengar suara adiknya menangis tapi tak berani membuka mata sampai suara mbah terdengar menenangkan. Haris mulai membuka mata, lalu turun ke bawah kemudian menangis memeluk mbah. Malam itu, Haris belum berani menceritakan apapun kepada Simbah. Saat itu dia hanya meminta Simbah untuk tidur bersama di kamarnya. Mereka pun tidur berdesakan di satu ranjang. Malam itu adalah awal mula dari rentetan teror ibu dan belasan makhluk lainnya yang juga ikut meneror seisi rumah. Teror ibu berlangsung selama 40 hari sejak ibu meninggal. Haris dan keluarganya meyakini sosok yang mengganggu mereka bukanlah ibu, melainkan jin jahat yang memanipulatif. Singkat cerita, hari ini Bapak pulang. Pesawatnya mendarat pukul 9 pagi. Seharusnya sekarang Bapak sudah sampai di rumah. "Assalamualaikum," salam suara yang Haris rindukan. Haris beranjak dan melihat keluar rumah. Benar saja, sosok yang dinanti telah tiba. Sudah hampir 2 tahun tidak bertemu dengan bapaknya. Rasanya banyak sekali yang ingin Haris ceritakan melalui satu pelukan pertama yang mengalir air mata berarti sejuta makna. "Pak, Ibu," ucap Haris terputus. Tubuh Haris langsung didekap erat oleh Bapak. Yang Haris tahu Bapak sedang menahan tangisnya demi terlihat tegar, agar anak-anaknya mencontohnya untuk menjadi kuat atas peristiwa duka ini. "Tak apa, Riz, Ibu sudah tenang. Doakan." Ibu tersenyum melihat kita, bisik Bapak di telinga Haris. Pandangan Bapak menyorot tajam ke arah pintu kamar Ibu. Saat itu pakaian Bapak terlihat lusuh, kedua matanya sembab, lengkap dengan lingkaran hitam panda. Di balik kokoh raganya ada lemah yang menyentuh ruangan paling inti dalam batin yang coba dia tutupi. Bapak sempat membawakan adik mainan untuk menghibur adik. Senyum hangat yang tampil mewakili citra yang ingin digapai, seolah semua baik-baik saja. Kemudian Bapak beranjak ke kamar Kak Intan untuk memeriksanya. "Kak, Bapak pulang," sapa Bapak. Kak Intan tak menjawab barang sepatah kata pun, bahkan menoleh saja tidak. Pandangan Kak Intan kosong menatap sudut dinding kamarnya. Kian hari kondisi Kak Intan justru semakin mengkhawatirkan. Wajahnya pucat, bibirnya sudah berubah berwarna biru. Bapak menghampiri Kak Intan. Bola matanya basah oleh genangan air mata yang sekuat tenaga dia tahan. "Kak, mau makan apa?" tanya Bapak dengan suara bergetar. Haris berdiri di pintu memperhatikan mereka. "Sudah berapa hari ini Intan gak mau makan. Kalau gak Mbah suapi paksa," terang Simbah. "Ngomong juga enggak, kadang dia ketawa sambil nangis sendiri," tambah Mbah menjelaskan kondisi Kak Intan. "Mungkin Intan sangat terpukul, Mbah. Selama ini kan dia anak perempuan satu-satunya, dan yang paling dekat juga ke ibunya," tanggap Bapak menampik dengan nalar. Gue kok ceritain cerita ini bener-bener inget film Pengabdi Setan ya guys. Di film itu juga bapaknya tampak aneh kan? Oke guys, balik lagi ke ceritanya Haris. Mbah tertegun seperti tidak puas dengan respon Bapak terhadap situasi yang mereka hadapi saat ini. Bapak mengalihkan perhatiannya dengan mengajak Haris dan adiknya belanja ke warung di ujung jalan.
Perjalanan Haris ke warung besar itu beberapa kali terhenti karena beberapa warga bertegur sapa dengan bapak layaknya kawan lama yang baru jumpa. Suatu hal yang membuat Haris tak nyaman ketika berjalan menuju warung itu. Sepanjang jalan, banyak pasang mata yang memperhatikan mereka dengan tatapan intimidasi, serta desas-desus dari belakang yang seolah membicarakan mereka. Bapak sangat ramah kepada setiap orang yang ditemui berpapasan. Akhirnya mereka pun tiba di warung itu yang menjual aneka sembako dan jajanan paling lengkap di kampungnya. Warung itu milik Pak RT. "Wah, Pak Tanto kapan sampai?" sapa Pak RT yang kebetulan melayani mereka. "Ini baru sampai Pak RT," jawab Bapak sembari tersenyum. "Oh iya Pak Tanto, bisa kita bicara sebentar di dalam Pak?" ajak Pak RT kepada Bapak. Bapak pun setuju dengan ajakan Pak RT untuk bicara di dalam rumah Pak RT. Mereka pun masuk ke dalam rumah Pak RT, duduk berjejer di sofa ruang tamu. Secangkir kopi yang diseruput Pak RT membuka percakapan mereka. "Sebelumnya saya turut berduka cita atas kepergian Ibu Siti ya Pak," jeda Pak RT. "Maaf Pak Tanto, tanpa mengurangi rasa belasungkawa, saya perlu menyampaikan hal ini. Karena ini menyangkut dengan kenyamanan warga. Dan saya juga tidak mau ada salah satu warga saya yang tersudutkan oleh tudingan yang belum tentu benar adanya." Pak RT menghela napas panjang untuk mengusir keraguannya. "Kami semua tahu bahwa Ibu Siti telah berpulang dan jenazahnya pun sudah dimakamkan. Namun, beberapa warga mengaku masih melihat Ibu Siti," saut Pak RT. "Setelah hari pemakaman Ibu Siti, fenomena mistis tidak hanya terjadi di malam nyusur tanah ataupun di rumah mereka saja. Sebagaimana yang dialami oleh Haris dan Intan, melainkan juga terjadi di lingkungan sekitar kampung mereka. Jadi begini ceritanya Pak Tanto. Suatu malam Ibu Ratna, salah satu tetangga Bu Siti, sedang tertidur bersama satu anaknya yang masih balita. Malam itu Pak Dindin, suami Bu Ratna, pulang terlambat karena suatu urusan pekerjaan yang menuntutnya untuk lembur. Kala itu rumah Ibu Ratna memiliki halaman yang cukup luas. Tertanam beberapa tanaman hias, satu pohon mangga besar dan 4 pohon pisang yang tumbuh subur di pekarangan depan rumahnya. Rumah Bu Ratna berada tepat di depan rumah Bu Siti. Singkat cerita, tengah malam, cuaca mendadak mendung, lebih gelap dari biasanya tanpa kehadiran bias cahaya bulan. Angin berhembus dingin menelisik masuk lewat celah-celah jendela. Dari dalam salah satu kamar, terdengar kencang suara tangis seorang anak. Ibu Ratna bergegas ke dapur untuk membuatkan sebotol susu. Kemudian, sang anak didekapnya untuk diminumkan susu. Saat itu, anak Bu Ratna menangis tak mau berhenti. Mulutnya tertutup rapat seakan menolak susu yang diberikan. Malam itu, Ibu Ratna tampak kebingungan. Gak biasanya sang anak menangis kejer seperti ini. Di luar rumah, angin berhembus kencang hingga mampu meruntuhkan beberapa ranting pohon mangga miliknya. Ibu Ratna pun mengambil HP-nya untuk menghubungi suaminya. Tapi, Pak Dindin, suaminya Bu Ratna, saat itu gak bisa dihubungi. Bu Ratna dikejutkan oleh jendela kamarnya yang tiba-tiba terbuka sendiri. Hembusan angin terasa berhembus semakin kencang, menyikap gorden. Sembari menggendong sang anak, Bu Ratna menutup jendela dengan satu tangannya. Beberapa menit kemudian, sambil menimang-nimang anaknya, akhirnya sang anak sudah tertidur. Bu Ratna membaringkan dirinya di ranjang. Tiba-tiba saja dia merasakan kepalanya sangat berat. Keningnya basah oleh keringat dingin. Perasaan resah dan gelisah tak menentu menyelimuti perasaannya.
Bu Ratna merapalkan doa kepada Yang Kuasa agar dilindungi dari segala mara bahaya. Tak terasa, matanya pun terpejam. Bu Ratna mulai terlelap. Baru beberapa saat dia terlelap, Bu Ratna mendengar suara tangis perempuan merintih terdengar dari arah pekarangan depan rumahnya. Suara rintihan semakin jelas ketika Bu Ratna menajamkan telinganya untuk memastikan. Suara itu terdengar tak asing baginya. Darah Bu Ratna berdesir seketika. Sekujur bulu romanya meremang merinding kuat. Rasa getir ketakutan mulai menyerang bersama rasa cemas yang tak beralaskan. Bu Ratna mencoba mengatur tempo detak jantung yang berdegup lebih kencang. Bu Ratna pun perlahan melangkah ke arah jendela untuk memastikan. Dalam satu hela nafas, tangannya menyikap gorden jendela. Kedua bola mata Bu Ratna terbelalak dan lututnya melemas begitu melihat sosok yang berdiri di tengah pekarangannya. Sosok itu berdiri tepat di bawah pohon pisang. Sosok itu adalah Ibu Siti yang mengenakan baju serba putih dengan rambut kusut tergerai melotot tajam ke arahnya. Refleks Bu Ratna menutup kembali gorden lalu segera beranjak ke ranjang untuk memeluk anaknya. Bu Ratna merasakan malam itu terasa lebih panjang. Waktu berdetak lebih lambat. Bu Ratna terus gelisah, cemas bercampur takut yang membuatnya sulit tidur di sisa malam. Waktu menjelang subuh, suaminya pun tiba di rumah. Bu Ratna masih tak berani untuk menceritakan apa yang dialami sampai keesokan paginya. Dia membicarakan bersama para tetangga lain di warung Pak RT ketika sedang belanja. Di luar dugaan, beberapa warga lain pun mengaku mendengar suara rintihan serupa yang disinyalir sebagai suara dari Bu Siti. Tak butuh waktu lama, kejadian dialami Bu Ratna ditambah pengakuan dari warga lain tersebar dari mulut ke mulut, kemudian menggaung di satu kampung lengkap dengan bumbu gosip yang belum bisa dipastikan kebenarannya. Tak hanya sampai di situ, selang 1 hari, Mang Atmo penjual nasi goreng langganan mengaku melihat wujud Bu Siti sedang duduk di kursi teras rumahnya. "Bu, nasi goreng bu," tawar Mang Atmo ke sosok Bu Siti yang menurut pengakuannya berwajah pucat seperti orang sakit. Sosok itu pun tak menjawab, hanya tertunduk kaku. Kemudian tanpa sengaja, Mang Atmo melihat bendera kuning yang sama terpasang di halaman rumah Bu Siti. Saat itu spontan dia membaca nama di bendera kuning yang bernama Bu Siti. Saat itu juga Mang Atmo memaksa kakinya untuk melangkah cepat menjauh dari rumah Bu Siti. "Maaf Pak Tanto, cerita ini sudah tersebar di seluruh kampung. Tanpa bermaksud apapun, maaf kalau saya lancang. Saya menyarankan agar diadakan pengajian tahlilan kembali di rumah Bapak. Mengundang para warga untuk mendoakan almarhumah agar terhindar dari fitnah," tutup Pak RT. "Baik Pak RT, terima kasih atas saran Bapak," saut Pak Tanto sembari tersenyum kemudian berpamitan. Dalam perjalanan pulang, Bapak terlihat jelas berpikir keras apa yang sebenarnya terjadi. Sejak perbincangan terakhir dengan Pak RT, Bapak menjadi pendiam dan menyendiri di kamar ibu. Entah apa yang dilakukan Bapak Haris saat itu di kamar, tapi dipastikan anak-anak dilarang untuk mengikuti ataupun menyusulnya masuk ke dalam kamar. Saat itu masih banyak teror demi teror yang menghantui keluarga Haris, bahkan tetangga mereka juga. Satu persatu alasan dibalik peristiwa terungkap hingga dikaitkan dengan sekte sesat yang dianut oleh orang tuanya Haris. Haris menemukan banyak penampakan dan yang paling mengerikan adalah ketika dia melihat segerombolan pria berpakaian serba hitam dan berkulit gosong sedang berdiri mengitari kasur di kamar ibunya. Ibunya terlihat di sana berbaring di atasnya. Termasuk ada bapak di antara mereka. Hingga teror puncaknya terlihat sosok makhluk bengis berwujud ibu mengejar Haris dan adiknya untuk memaksa mereka ikut mati.
Sumpah chemistry kali ini membuat gue merinding banget sobat horor dari awal cerita. Nah, apa yang dilakukan ibunya sampai bisa seperti ini ya sobat horor? Gimana sobat horor semua? Apa kalian juga merasakan kehororan dari cerita ini? Terima kasih untuk sobat horor pendengar setia Scary Night Radio yang sudah setia mendengarkan cerita horor yang kami bawakan. Kalau kalian suka dengan cerita horor kami, silakan klik like, jangan lupa komen cerita apa yang bisa gue ceritain untuk menemani malam mencekam kalian. Jangan lupa juga nyalain notifikasinya biar kalian tahu kalau gue udah upload cerita terbaru. Dan jangan lupa klik subscribe-nya agar kalian tahu cerita-cerita horor dan membuat bulu kuduk merinding di channel ini. Oh iya guys, kalau kalian punya cerita horor, langsung bisa kirim cerita kalian ke email yang ada di deskripsi di channel ini. See you on the next story guys. Thank you.